Ini para muarrikhun, para pakar sejarah mengatakan bangsa Arab itu adalah suku tertua di dunia. Bangsa Arab, suku tertua di dunia. Itu mereka klasifikasi ada 3. Ada namanya Al-Arab Al-Ba'idah, bangsa Arab yang sudah punah, sudah tidak eksis lagi, mereka sudah punah. Seperti kaum Thamud, sudah punah. Dari zaman sekarang nggak ada keturunan Thamud. Tapi alhamdulillah bukan keturunan kaum Thamud, karena diazab dalam Al-Quran disebutkan mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bangsa Arab yang paling lama, termasuk klasifikasi yang punah, Al-Ba'idah. Ada juga kaum Ad, itu adalah Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian yang kedua namanya Al-Arab Al-Aribah, bangsa Arab yang klasik, termasuk generasi awal. Mereka hidup di mana? Di Yaman, namanya Al-Qahtaniyah, Arab Al-Qahtaniyah. Bangsa Arab ini yang menjadi penghuni kota Makkah. Jadi Makkah itu penghuni aslinya mereka Bani Jurhum, namanya Bani Jurhum. Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail. Allah perintahkan pergi di satu lembah yang tidak ada penghuni. Jadi Makkah itu belum ada penghuni. Penghuni pertama adalah Siti Hajar sama Nabi Allah Ismail, tinggal di situ. Singkat cerita, nanti air Zam-Zam keluar, ada rombongan hafilah, rombongan dagang dari Yaman, dari suku Jurhum, namanya Bani Jurhum. Mereka lihat di langit ada burung berkumpul, berputar-putar di langit, dan air sulit karena di gurun pasir. Maka sebagian dari mereka mengatakan kalau ada burung berkumpul-kumpul dan berputar-putar di atas, itu menunjukkan di bawahnya ada air. Coba kita ke sana. Sebagian mengatakan kami sering lewat di sini tidak ada air. Kami sering lewat di sini. Karena air Zam-Zam itu muncul ketika hadirnya Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Maka mereka coba untuk memeriksa, ternyata benar ada air di situ, dan mereka dapati ada seorang wanita dan seorang bayi, yaitu Nabi Allah Ismail. Maka Bani Jurhum akhirnya meminta izin kepada Siti Hajar untuk bisa mengkonsumsi air minum tersebut, untuk bisa menggunakan air Zam-Zam. Siti Hajar mengizinkan, tapi hak patennya milik Siti Hajar dan Nabi Ismail. Hak patennya. Akhirnya dibuatlah pemukiman, tinggal di situ. Bani Jurhum tinggal di situ. Nabi Ismail tumbuh dewasa, dinikahkan Nabi Ismail dengan wanita yang berasal dari Bani Jurhum. Dari sinilah munculnya suku Quraisy. Dari sinilah munculnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terlahir dari situ. Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari Bani Jurhum, sehingga bahasa Arabnya menjadi bahasa Arab yang fasih. Diajarkan kepada anak turunannya, bersambung terus, anak turunannya dipilih oleh Allah, disterilkan nasab yang dimana Nabi Muhammad lewati nasab tersebut. Allah pilih satu persatu yang paling terbaik dari anak turunan Nabi Ismail. Makanya Nabi gunakan kata istofani. Istofani, Allah sterilkan saya, Allah bersihkan saya daripada nasab-nasab dari orang-orang yang ada kekurangan. Allah pilih yang terbaik, dari situ Nabi berasal. Bahasa ini diturunkan. Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh ayahnya, oleh kakeknya, oleh keluarganya, secara syar'i diajarkan itu bahasa. Kemudian Nabi SAW dipilih oleh Allah menjadi pemimpin para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad ada di alam dunia, dan dipilih bahasa Nabi Muhammad sebagai bahasa yang menerjemahkan kalamullah. Jadilah Al-Quranul Karim. Jadi kalau orang-orang Makkah aslinya Yaman, Bani Jurhum.